Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah setelah kemarin kita bahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Nah, kita sudah bahas apa itu hakikat NKRI, bagaimana konsep dari negara kesatuan. Nah, bagaimana kemudian karakteristiknya. Nah, hari ini kita masuk kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, jadi sebenarnya ini mirip-mirip nih pelajarannya dengan pelajaran sejarah, ya kan? Karena memang kita melihat bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dari masa ke masa. Nah, oke, langsung saja nih. Nah, sebagai penghantar ya, bahwa proses mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Nah, jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya itu sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tapi ada juga masanya ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika misalnya dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, ketika kita berbicara tentang gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, pasti kita semua sudah tidak asing lagi, ya kan? Bahkan sampai saat ini, pemberontakan-pemberontakan ataupun golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok orang yang berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI masih tetap ada. Seperti itu. Nah, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, akan tetapi kita patut bersyukur nih, ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Ya kan? Walaupun kita tahu dari sejak pasca kemerdekaan ada saja kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang ingin berusaha untuk memisahkan dirinya. Nah, nanti akan kita bahas nih, makanya kenapa judul kita adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, karena kita bahas dari masa ke masa. Nah, oke, ini langsung saja ya. Sedikitnya akan ada 6 masa yang kita bahas pada materi ini. Di mana yang pertama itu masa revolusi kemerdekaan. Nah, ini pembagian atau bisa dikatakan sebagai pembabakan sejarah ya, sejarah Indonesia. Nah, yang pertama itu masa revolusi kemerdekaan. Jadi nanti kita bahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwa masa revolusi kemerdekaan itu sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Itu masa revolusi kemerdekaan. Kemudian yang kedua dilanjut dengan masa Republik Indonesia Serikat. Nah, masa Republik Indonesia Serikat ini dimulai sejak kapan? Sejak berakhirnya masa revolusi kemerdekaan pastinya. Jadi itu dia lanjutan ya, yaitu sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, ini hanya kurun waktu bahkan tidak sampai 1 tahun masa Republik Indonesia Serikat ini ya, karena kita pernah menjadi negara serikat pada masa itu. Oke, kemudian yang ketiga masa demokrasi liberal. Nah, ini kan pelajaran kelas 12. Nah, masa demokrasi liberal ini mungkin ini sudah tidak asing lagi sebab kita sudah belajar juga di sejarah ya, masa demokrasi liberal. Jadi, masa demokrasi liberal itu sejak 17 Agustus 1950, lanjutan dari yang tadi ya, dari masa Republik Indonesia Serikat, yaitu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, ini kurang lebih kurun waktu 9 tahun lah masa demokrasi liberal ya. Next yang keempat itu masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama yaitu
dari 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Jadi, masa Orde Lama ini sama dengan masa demokrasi terpimpin kalau kita pelajari di sejarah Indonesia. Ya, itu sama dia, masa Orde Lama, masa demokrasi terpimpin. Next, setelah Orde Lama masuk kepada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini yang dia kurang lebih 32 tahun ya kan, ini paling lama nih. Masa Orde Baru yaitu dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Oke ya. Lalu masa reformasi. Nah, kalau masa reformasi udah nggak asing lagi pastinya ya kan. Jadi setelah dari berakhirnya Orde Baru yaitu 21 Mei 1999 sampai dengan sekarang. Jadi sekarang ini adalah masa dari masa reformasi itu gitu. Oke, nah tapi ini pembahasannya sangat luas dari masa ke masa ini karena ada 6 masa gitu ya kan. Kita akan lihat bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa di setiap masa ini. Bagaimana kemudian apakah ada pemberontakan di setiap masanya. Jadi ini lumayan panjang materinya. Jadi di setiap satu pertemuan kita akan bahas satu masa. Nah, khusus di pertemuan ini pasti kita membahas yang nomor pertama dulu nih, nomor 1 yaitu masa revolusi kemerdekaan. Untuk selanjutnya nomor 2, 3 sampai dengan 6 itu akan kita bahas di next pertemuan. Oke ya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi kemerdekaan ya. 18 Agustus 1945 pastinya satu hari setelah kemerdekaan nih sampai 27 Desember 1949. Nah, jadi pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan sesuai dengan yang telah direncanakan ya kan pada saat rapat pembentukan negara ya, disepakati bahwasanya bentuk negara Republik Indonesia itu adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, ingat, nanti setiap masanya ini akan berubah gitu ya, sistem pemerintahannya bisa berubah. Nah, pada awalnya kita berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik. Nah, oke, next. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 1945 ini dia ya. Oke. Tapi pelaksanaan daripada undang-undang ini ternyata belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan seluruh apa saja yang di Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena memang bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada saat itu ya kan, after dari 17 Agustus 1945. Jadi pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang baru saja diraih dari rombongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ya kan? Jadi memang belum fokus kepada pemerintahan pada masa itu karena kita baru merdeka, kita masih mendapatkan banyak serangan-serangan dari negara luar. Bahkan pada saat kita merdeka 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu Belanda belum mengakui kemerdekaan kita gitu. Jadi masih banyak ancaman-ancaman dari luar yang berusaha untuk menghancurkan ataupun membubarkan NKRI. Nah, seperti itu ya kan. Jadi memang fokusnya adalah mempertahankan kemerdekaan saja dulu gitu untuk pemerintahan berjalan seiring waktu gitu. Nah, jadi dengan demikian walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia itu terdiri dari 12 departemen. Jadi masih sedikit ya. Bahkan provinsi yang baru dibentuk itu hanya 8 wilayah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, hanya 8 wilayah ini sajalah yang masih terbentuk ataupun 8 provinsi ini saja yang masih terbentuk pada awal-awal kemerdekaan.
Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kondisi di atas, kondisi maksudnya tadi kondisi yang sudah dipaparkan gitu ya kan, yang hanya baru pemilihan presiden, wakil, kemudian gubernur gitu ya kan, kemudian hanya ada 8 provinsi dan 12 departemen. Jadi kondisi itu didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Ya. Jadi sebelum kita merdeka kan ada yang namanya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk pertama kalinya kita itu belum mengadakan yang namanya pemilihan umum. Nah, namanya masih memperjuangkan kemerdekaan, belum terfikir untuk ataupun belum memungkinkan untuk dilakukannya pemilu. Jadi makanya untuk presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh PPKI pada masa itu, ya kan? Nah, kemudian dengan demikian tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Jadi, kita pemilihan umum pertama kali itu adalah pada tahun 1955. Nah, jadi bahkan rentang 10 tahun dari sejak kemerdekaan Indonesia kita baru berhasil melaksanakan pemilu yang pertama gitu. Nah, jadi lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK dan juga MA itu belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat yang harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, maksudnya di sini kan kita di awal sudah pakai pegangan itu Undang-Undang Dasar, tetapi belum semua nih terrealisasi ataupun belum semua pelaksanaannya dapat dijalankan, termasuk adanya lembaga-lembaga tinggi ini, gitu ya kan? Karena memang fokus utamanya adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Oke. Nah, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator. Kenapa? Karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden saja. Nah, jadi untuk melawan propaganda Belanda yang mengatakan negara kita pada saat itu adalah negara diktator, jadi pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Ada 3 buah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor X, tanggal 16 Oktober 1945, yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Jadi seharusnya berlakunya itu selama 6 bulan. Namun sebelum waktunya berakhir, ini sudah dihentikan kekuasaannya. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Nah, jadi hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa pada saat itu salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Ya kan, ingat kalau di pelajaran sejarah ada yang namanya multipartai. Nah, jadi maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Jadi, dibebaskan untuk pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, maklumat ini kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Gitu. Oke, jadi ketiga maklumat ini itu memberikan pengaruh yang cukup besar gitu ya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, hanya berdurasi dari Agustus 1945 sampai November 1945. Hanya beberapa bulan saja gitu ya kan. Hanya sekitar 3 bulan. Sistem pemerintahan kita sudah berubah. Ya, dari sistem pemerintahan presidensial kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi kabinet-kabinet yang ada itu bertanggung jawab kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama.
Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Kurun waktu sekitar 4 tahun, ya kan? Nah, dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Nah, tapi di sini dimaksud bukan kabinet pada saat demokrasi liberal ya. Beda lagi nanti kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ini masih pada sistem pemerintahan parlementer. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Lalu, sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III ini sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. Nah, ada kabinet parlementer itu ada 5. Yang pertama, kabinet Amir Syarifuddin I. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Hanya hitungan bulan, ya kan? Lalu kabinet Amir Syarifuddin II 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Juga masih hitungan bulan. Kemudian yang ketiga kabinet Hatta I. Kabinet Hatta I ini dari 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Kemudian yang keempat ada kabinet darurat, yaitu yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ini pada 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Next yang terakhir itu ada kabinet Hatta II. 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Nah, jadi memang terjadi terus pergantian kabinet gitu ya. Karena kita belum punya, karena masih awal kemerdekaan, masih banyak hal-hal yang harus menjadi PR kita gitu. Makanya terjadilah perubahan sistem pemerintahan, kemudian pergantian kabinet. Nah, kondisi pemerintahan yang tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, ya kan, padahal kita sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, tapi Belanda masih tetap ingin menjajah Indonesia. Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa Indonesia. Rakyat pun makin menderita, ya kan? Masih banyak terjadi agresi-agresi militer bahkan setelah kita merdeka. Nah, periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi, pada 1949 bentuk negara kita berubah, ya kan? Dari yang tadinya adalah kesatuan itu berubah menjadi serikat, ya, pada 27 Desember 1949 sesuai dengan hasil kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar. Oke. Nah, selain itu, periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan separatis yang tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Nah, apa saja itu gerakan-gerakan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan ini? Yang pertama, adanya pemberontakan PKI Madiun pada 1948. Nah, ini cukup terkenal ya kan? Pemberontakan ini terjadi pada 18 September 1948 yang dipimpin langsung oleh Musso. Nah, ya. Sedangkan tujuan daripada pemberontakan ini apa? Tujuannya yaitu untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan yang namanya Soviet Republik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu gerakan-gerakan separatis yang terjadi. Tuh, gerakan pemberontakan PKI Madiun 1948. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerakan DITII. Nah, gerakan DITII ini adalah gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang pertama kali itu adalah terjadi di daerah Jawa Barat. Nah, untuk pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dipimpin langsung oleh yang namanya Sekar Maji Marijan. Nah, yang memiliki cita-cita Sekar Maji Marijan atau disingkat dengan SM Kartosuwiryo ya. Ini yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia.
Nah, jadi memang gerakan-gerakan separatis ini muncul untuk berusaha memisahkan diri dari yang namanya NKRI itu. Nah, jadi inilah perjalanan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Jadi tidak mulus-mulus aja gitu ya kan. Setelah proklamasi tidak langsung kita terbebas dari penjajah, kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang tidak. Jadi banyak melalui yang namanya lika-liku seperti itu ya. Banyak terjadi perubahan-perubahan baik itu dalam bentuk negara, kemudian sistem pemerintahan seperti itu. Nah, itulah. Next, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas untuk yang kedua ya, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat ya. RIS-tadi, Republik Indonesia Serikat. Oke, ini materi kita pada hari ini yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum